J, izin share screen ya. Oke, teman-teman boleh hanya memperhatikan, nanti silahkan dipraktekkan setelah kelas selesai atau boleh praktekin bareng saya gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau kecepatan boleh banget sampaikan di kolom chat. Nah, pada pertemuan ini khususnya kita mau bahas tentang satu rumus sebenarnya, cuma rumusnya itu dia bisa dikombinasikan dengan yang lainnya atau jenisnya itu lumayan banyak gitu ya. Nah, secara garis besar if itu dibagi jadi tiga, if tunggal, multi if, dan if kombinasi gitu. Nah, kalau if tunggal, yang namanya tunggal berarti kan hanya satu. Berarti di rumusnya hanya ada satu if gitu. Kalau di sheet selanjutnya ini ada multi if. Nah, multi itu berarti dia bisa digunakan lebih dari satu. Ada dua, tiga, empat, bahkan sampai seterusnya gitu ya. Nah, untuk if left, mid, sama right ini adalah keduanya, dua sheet terakhir ini adalah if kombinasi. If dikombinasikan dengan rumus-rumus yang lainnya seperti itu. Nah, oke, oke, kita langsung mulai di sisi yang pertama, if tunggal, teman-teman. Nah, misalkan terdapat tabel seperti ini, ada nama karyawan, usia kerja, jabatan, sama gaji. Nah, gajinya belum diisi. Nah, kita isi dengan membaca keterangan atau yang diharapkan jika usia kerja lebih dari 5 tahun, isi gaji dengan 4 juta. Selain itu, isi dengan 3,5 juta. Gitu. Nah, fungsi logika if itu berkebalikan. Jadi, teman-teman perlu pahamin dulu. Tanda lebih dari 5. Kebalikannya lebih dari 5 itu apa? Kurang dari sama dengan 5. Jadi, kalau lebih dari 5 itu dapatnya 4. Kurang dari sama dengan 5 dapatnya 3,5. Gitu maksudnya. Nah, kira-kira kalau saya tanya, di usia kerja 5 tahun gitu ya ini, kira-kira gaji dia berapa? 4 juta atau 3,5 juta? Oke, 3,5. Bingung-bingung nggak? Cuma 3,5? Ada yang jawab 4? 4 juta, Kak. Oke, ada yang jawab 3,5, ada yang jawab 4. Berarti kan ada dua nih jawaban kita. Berarti ada yang bingung nih. Jadi kan logika matematika, tanda lebih dari sama dengan itu kan beda ya teman-teman. Misalkan lebih dari 10, 10-nya dia nggak ikut, berarti dimulai dari 11, 12, 13, dan seterusnya. Terus di SD. Tapi kalau dia lebih dari sama dengan 10, 10-nya ikut. 10, 11, 12, dan seterusnya. Pahamin dulu tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Begitupun dengan kurang dari, misalkan kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti yang ikut hanya 4, 3, 2, 1. Gitu. Dan seterusnya, misalkan kalau kita mau pakai negatifnya, nggak mungkin ya karena usia kerja. Kalau bilangan itu kan ada negatifnya dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau kurang dari sama dengan 5, berarti 5-nya ikut. 5 ke bawah, 4, 3, 2, dan seterusnya. Kira-kira masih bingung nggak? Nah, berarti kira-kira untuk yang usia kerjanya 5 tahun dapatnya 3,5 atau 4?
3,5 Kak. Ya, itu ya. Oke, berarti kita masuk ke rumusnya. Ke rumusnya pakai if sama dengan if. Logical testnya apa? Yang mau kita uji tentang apa? Usia kerja. Nih, usia kerja. Berarti kita aktifkan soal usia kerja. Usia kerjanya gimana? Lebih dari 5. Kalau usia kerjanya lebih dari 5, gitu kan, isi gaji dengan 4 juta. Berarti titik koma, separator. Kalau teman-teman koma ya pakai aja koma. Kalau di saya titik koma. Value is true. Kalau usia kerjanya lebih dari 5, dapatnya berapa? 4 juta. Ya udah isikan 4 juta. Nah, titik koma lagi, value is false. Berarti selain itu atau kebalikan dari ini gitu. Selain itu tuh ya di bawah 5 kurang dari 5 kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Dapatnya 3. Nah, itu. Terus ke bawahnya tinggal ditarik atau diklik. Nah, oke. Jadi untuk usia kerja 5 tahun dapatnya 3,5 juta. Clear teman-teman? Nah, itu awalnya untuk fungsi if. Di tabel bawahnya ada bagian jumlah rata-rata dan status yang masih kosong. Berarti kita isi dulu jumlah. Untuk jumlah berarti PPKN tambah ini semua. Berarti rumus sum. Kita menjumlahkan dari PPKN sampai dengan matematika. Untuk rata-rata average PPKN Sains IPS matematika. Nah, keduanya bisa diklik 2 kali biar keisi dulu. Terus statusnya, untuk mengisi status ada keterangan. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80, maka status lulus. Jika nilai rata-rata di bawah 80, maka statusnya tidak lulus. Berarti kalau kita ganti dengan tanda matematikanya, ini lebih dari sama dengan 80. Yang di bawahnya kebalikannya, kurang dari 80. Gitu ya. Nah, berarti nilai 80 pas. Dapatnya apa? Lulus atau tidak lulus? Lulus, Kak. Oke, sekarang udah paham ya, teman-teman? Nah, sip. Kita masukin rumusnya sama, if logical testnya gimana? Nilai rata-rata. Berarti sel nilai rata-rata. Gimana? Lebih dari sama dengan 80, gitu. Dapatnya lulus. Nah, kalau kita mau input karakter kata ke dalam rumus, jangan lupa untuk menambahkan tanda petik, diapit oleh tanda petik. Value is false, berarti kebalikannya. Kebalikan dari kurang dari sama dengan. Lebih dari sama dengan, berarti kurang dari. Atau selain itu, gitu aja gampangannya. Berarti selain ini, pernyataan ini kan dia dikatakan tidak. Nah, jadi kalau pernyataannya benar, dapatnya value is true. Kalau pernyataannya salah, berarti dia value is false. Gitu. Nah, ke bawahnya klik 2 kali atau set. 80 lulus. Tapi kalau teman-teman lupa nih, lupa kecepatan, jadi sama dengannya nggak ikut. Ini akan mempengaruhi yang 80. Nah, yang tadinya lulus jadi tidak lulus. Karena apa? Karena kita tidak menambahkan tanda sama dengan. Oke. Nah, di sheet bawahnya, misalkan ini ada tabel, produk, terus kode barang, modal, harga jual, stok, ada beberapa kolom yang kosong, ada 4. Jika harga jual lebih dari modal,
maka dikatakan untung. Jika harga jual kurang dari sama dengan modal, maka rugi. Nah, harga jual di sini nih. Harga jual lebih dari modal. Berarti dia untung. Selain itu, atau boleh pakai ini, selain itu dia rugi. Maksudnya gimana? Ya, kalau dia jualnya kurang dari modal. Jualnya lebih rendah dari modal. Gitu kan. Nah, untung atau rugi kita isi di sini. Sama dengan if logical test. Kalau tadi kan logical testnya kita pilih salah satu sel, terus kasih tanda matematikanya, ada angkanya gitu kan. Tapi kalau ini dia mengacu pada dua kolom, harga jual dengan modal. Ini harga jual, ini modal. Berarti kita aktifin aja selnya. Harga jual yang ini lebih dari modal yang ini. Jadi nggak usah input manual, nulis-nulis kayak tadi gitu. Logical testnya ini, harga jual lebih dari modal, titik koma, maka dia dikatakan untung. Tulis saja, untung. Jangan lupa diapit oleh tanda petik. Selain itu, atau kebalikannya, berarti harga jual kurang dari sama dengan modal. Dia dikatakan rugi. Nah, ke bawahnya klik 2 kali. Ini rugi. Modal kita 77, dijualnya cuma 75. Berarti rugi 2.000. Begitupun juga yang bawahnya. Dia harga jual lebih kecil daripada modal. Gitu. Nah, misalkan teman-teman terlintas pertanyaan gini ya, saya tambah dulu. Ini dibalik, Kak, coba kita mengacu pada rugi, Kak. Bisa nggak sih ruginya itu dijadikan value is true-nya? Bisa, teman-teman. Jadi dibalik aja logical test-nya. Sama dengan if logical test-nya, berarti kita mengacu ke yang rugi. Harga jual kurang dari sama dengan modal. Maka dapatnya apa? Rugi. Nah, selain itu berarti kebalikannya. Jika harga jual lebih dari modal, dia untung. Jawabannya akan sama persis. Jadi terserah teman-teman mau mengacu ke pernyataan yang mana, pernyataan yang pertama atau pernyataan yang kedua. Tapi untuk kedepannya, kedepannya gitu ya, biasanya kita mengacu pada pernyataan yang pertama. Kalau pernyataannya susah gitu, baru pindah ke pernyataan selanjutnya. Gitu. Kalau itu enggak, itu dibolak-balik masih gampang, masih memungkinkan. Oke, saya hide ya. Jadi ini rumusnya dibalik. Kalau yang pertama kita untung dulu, yang ini rugi dulu. Dibalik di logical test-nya. Jawabannya masih sama. Nah, selanjutnya ya, jika stok di bawah 60 pieces harus restock. Jika stok sama dengan atau di atas 60, maka stoknya aman. Nah, boleh teman-teman, silahkan praktekin mengacu ke restock boleh, mengacu ke aman juga boleh. Misalkan mau mengacu ke pernyataan yang pertama aja, Kak, biar apa ya, patokannya itu gitu ya. Pernyataan yang pertama boleh. Misalkan ini kita mengacu pada restock. If stok di bawah 60 pieces. Berarti logical test-nya adalah stok di bawah kurang dari 60.
maka harus restock. Selain itu, berarti kebalikan dari tanda kurang dari kan lebih dari sama dengan. Dia dapatnya aman. Nah, oke. Nah, untuk dua kolom terakhir, C dan K, ini misalkan seseorang itu memiliki preferensi yang berbeda, pandangan yang berbeda terkait mahal atau murah. Sekelompok orang beranggapan bahwa harga dikatakan murah jika kurang dari 70.000. Tapi sekelompok orang itu batasannya 50.000. Gitu. Murah itu kurang dari 50.000 atau mahal itu lebih dari sama dengan 50.000. Jadi batasannya 70 sama 50 gitu. Nah, berdasarkan harga apa? Berarti harga jual. Kenapa harga jual? Karena harga jual adalah harga yang diterima oleh si pembeli gitu kan, si konsumen. Berarti kita logical testnya tentang harga gitu. Nah, sekarang saya mau di dua kolom ini mau aktifin selnya yang ada kata murah mahal, ada informasi yang kita butuhkan. Maksudnya gimana? Misalkan untuk yang pertama, sama dengan if logical testnya apa? Harga jual. Yang ini kurang dari. Nah, biasanya kan kita tulis 70.000 gitu kan. Kita tulis dulu, boleh, atau langsung aktifin selnya. Nah, ada 70.000 di sini. Bisa. Logical testnya harga jual kurang dari 70.000 gitu kan. Dia dikatakan murah. Nah, ini. Terus titik koma lagi, value is false-nya kebalikannya. Berarti lebih dari sama dengan 70.000. Dia dikatakan mahal. Nah, kita aktifin selnya kalau udah 75.000 berarti mahal. Kenapa mahal? Karena lebih dari sama dengan 70.000 atau di atasnya 70.000 gitu ya gampang. Ke bawahnya boleh langsung kita syarat nggak Kak? Boleh langsung kita klik 2 kali nggak? Silahkan dicoba. Hasilnya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Bisa dilihat di rumusnya. Oh, ternyata yang tadinya saya mau 70 murah mahal, dia bergeser. Yang bawahnya juga semakin bergeser, makanya dia jawabannya 0000. Karena di sini selnya kosong. Nah, gimana biar dia tetap stay di 70, murah sama mahal? Kita berarti harus kunci sel. Kunci. Jangan lupa F4. Kalau nggak bisa Fn plus F4. Jadi dari yang pertama itu harus dikunci. Tadi N27 itu 70.000 dikunci. O27 itu tentang murah. O28 ini mahal. Jadi dikunci satu-satu. Kalau udah dikunci bisa diklik 2 kali. Nah, itu ya. Begitupun untuk yang di sampingnya, batasan 50.000. Berarti sama dengan if logical testnya adalah harga jual lebih dari sama dengan 50.000 dikunci. Titik koma dikatakan mahal. Dikunci. Titik koma value is false. Berarti selain ini dia dikatakan murah. Dikunci. Bawahnya tinggal di situ. Jadi ada jawaban yang beda nih. Misalkan pada harga 67. Nah, harga 67 bagi orang yang batasannya 70, dia murah karena masih di bawah 70.
Tapi kalau batasannya 50, dia mahal. Karena apa? Karena di atas 50 gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ini baru if tunggal. Jadi sebisa mungkin if tunggal jangan bingung biar nanti tidak terkendala di if selanjutnya. Boleh kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom chat sambil saya bahas tip berikutnya gitu ya. Nah, cara mengetahui mana yang mau dikunci atau tidak bagaimana Kak? Jadi kalau teman-teman kapan kunci, kapan enggak gitu kan ya gampangannya. Itu ketika kita biasanya menuliskan rumus di paling atas, yang bawahnya rumusnya masih sama. Artinya ada hal atau sesuatu yang kita gunakan terus-menerus. Nah, kalau tadi dia di sini, kenapa dikunci? Karena kita mau gunain 70 murah mahal ini secara terus-menerus. Jadi kalau diaktifkan nih, yang aktif ini nih. Bawahnya. Nah, ini akan turun mengikuti salnya gitu ya. Tapi ini nggak akan bergeser gitu. Jadi kunci biasanya digunakan pada kasus ketika kita mau menggunakan dia terus-menerus di bawahnya. Gitu. Jadi rumusnya itu digunakan terus gitu. Atau selnya itu muncul terus gitu. Baik sel, baik kolom, baik tabel. Nah, terus ke multi if. Nah, tadi yang namanya multi berarti if-nya lebih dari satu kali. Kalau tunggal if-nya satu kali. Kita kerjain yang ini. Jumlah sama ya kayak yang awal tadi. Dan rata-rata average. Kalau udah kayak gini, tinggal bawahnya di dua kali. Terus predikat. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya baik. Lebih dari sama dengan 70 cukup. Kurang dari 70 kurang. Gitu. Jadi ada 3 kemungkinan. Tadi kalau di if tunggal kan hanya 2 kemungkinan. Kalau enggak A ya B. Kalau enggak lulus ya tidak lulus. Cuma ada 2 kemungkinan. Sementara yang di sini itu ada 3 kemungkinan. Kalau enggak A, masih ada kemungkinan B atau C, gitu kan. Nah, makanya ketika lebih dari 2 kemungkinan, di sini kita perlu yang namanya multi if. If-nya muncul di dalam rumus lebih dari satu kali. Logical test yang pertama apa? Nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80. Berarti ini lebih dari sama dengan 80. Dapatnya apa? Baik. Nah, titik koma lagi. Kalau di rumusnya itu kan udah masuk ke value is false. Kalau nggak baik, apa ya? Masih ada 2 kemungkinan, cukup atau kurang. Nah, ketika masih ada 2 kemungkinan ini, berarti teman-teman perlu menambahkan if lagi. If logical test masuk ke kemungkinan yang kedua, apa? Rata-rata yang ini lebih dari sama dengan 70. Kalau kayak gini dapatnya apa? Dapatnya cukup. Titik koma. Nah, baru value is false. Yang terakhir, apakah if lagi, Kak? Nggak perlu. Karena cuma menyisahkan satu kemungkinan. Artinya, kalau nggak baik, cukup, pasti dia kurang. Ya udah, langsung aja Jadi kalau ada 3 kemungkinan, if-nya 2 kali. Kalau ada 4 kemungkinan, if-nya 3 kali. Gitu. Karena apa? Karena yang terakhir itu dia masuk ke rumusnya sebagai value is false. Gitu. Nah, untuk rumus if, teman-teman perhatikan juga tanda kurungnya. Nanti kalau if-nya 2 kali, kurungnya juga 2 kali. Atau
warnanya sama dengan yang depan gitu. Kalau hitam berarti grafiknya juga hitam. Misalkan merah, terus teman-teman enter, nanti ada peringatan tab seperti ini dari Excel. Ini kenapa? Karena kurung aja gitu. Coba kurungnya. Oh, sorry. Tadi kurang. Udah, kurungnya udah hitam ya. Nah, ke bawahnya tinggal, nah, gitu. Oke, itu untuk yang multi if pertama. Selanjutnya di bawahnya misalkan ada ya, jadi status customer sama lama pengiriman. Kita lihat keterangannya. Jika spending di bawah 2 juta, maka statusnya adalah silver. Di antara 2 sampai 5 juta, gold. Di atas 5 juta berarti platinum. Ini kalau di bawah 2 juta berarti matematikanya seperti ini ya. Kurang dari 2 juta. Gitu kan. Antara 2 sampai 5 juta ya udah 2-nya ikut sini, 5-nya juga ikut sini. Juta. Kalau yang ini di atas 5 juta, lebih dari 5 juta. Gitu ya. Ini untuk status customer. Sama dengan if logical test-nya adalah total spending. Yang pertama, di bawah 2 juta berarti kurang dari 2 juta. Maka apa statusnya dia? Silver. Nah, titik koma, masuk ke pernyataan kedua. 2 sampai 5 juta, berarti masukkan lagi if-nya. Logical test-nya gimana? Total spending. Nah, kalau ada kayak gini, kira-kira gimana teman-teman? Logical test-nya gimana? Biasanya logical test yang masuk ke dalam rumus atau tanda matematikanya itu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, di sini itu 2 sampai 5. Kira-kira gimana kita mensiasatinya? Ada yang kepikiran nggak tanda matematikanya gimana? Kita bisa pakai yang di bawah, Kak. Lebih dari 5 juta aja. Lebih dari 5 juta. Tandanya gimana? Oke. Saya coba kasih kayak apa ya? Kita belajar dulu. Tapi namanya diagram garis atau apa? Garis bilangan. Ini 2 juta. Areanya kan di sini. Kurang dari, kan batasannya 2 di sini, 5 di sini, misalkan gitu. Terus ini area kuning, tapi 2-nya di sini. 2 sampai 5 areanya merah, lebih dari 5 areanya biru. Misalkan gitu. Nah, kalau ini kan tadi kita udah Nah, area kuning kan udah tahu ini kurang dari 2. Ini yang area biru lebih dari 5. Nah, gimana cara kita mengganti antara 2 sampai 5 ini dengan tanda matematika, teman-teman? Itu bisa dengan diganti apa nih?
kurang dari, dan jawab nggak tadi. Nah, ini. Dan benar yang belakangnya, kurang dari sama dengan, jadi yang area ini itu adalah kurang dari sama dengan 5. Gitu, teman-teman. Kurang dari sama dengan 5, mulainya kan 5, 4, 3, 2. Di sini udah berhenti karena kurang dari 2 hanya ada 1. Gitu. 5 ini lebih dari 5 berarti dia mulainya 6, 7, 8, 9. Gitu kan. Berarti kita bisa ubah yang pernyataan ini dengan tanda ini. Kurang dari sama dengan 5. 5 juta gitu ya. Sama dengan if logical test yang pertama ini berarti kurang dari 2 juta, maka dia dapatnya silver. Terus titik koma, if lagi, logical testnya total spending lagi, baru masuk yang ke ini. Kurang dari sama dengan 5 juta. Maka dia dapatnya gold. Yang terakhir nggak usah masukin if, langsung dia pasti. Nah, coba dilihat dulu, udah selesai belum? 3 berarti dia kan di sini. 6 platinum, 1 silver. Kayaknya ke bawahnya udah gitu. Nah, gitu ya. Itu untuk yang 1. Kemudian lama kirim. Untuk lama kirim kita mengacu pada domisili. Jadi kalau domisilinya Jakarta, lama pengirimannya 1, Bandung 2 hari, Surabaya 3 hari. Berarti sama dengan if logical test-nya adalah domisili. Jika domisilinya ini sama dengan gitu kan, kita logical test-nya menggunakan sama dengan. Kok enggak ini Kak, lebih dari kurang dari? Enggak ya, karena ini adalah bersifat teks atau kalimat yang sesuai, pernyataan yang sesuai, makanya kita pakainya sama dengan. Jika domisili sama dengan Jakarta, gitu kan, maka value is true-nya dia pengirimannya 1 hari. Nah, coba perhatikan kapan kita pakai kunci, kapan kita nggak pakai kunci. Misalkan ini saya nggak kunci dulu ya teman-teman. VLOOKUP bisa coba, kemarin yang udah belajar itu bisa. Tapi VLOOKUP nanti dia coba dicoba dulu. Ini pakai if ya. Satu hari, titik koma, if lagi. Logical test-nya domisili sama dengan Bandung, maka dia 2 hari. Selain itu tinggal Surabaya, berarti 3 hari. Nah, Bandung 2 hari. Nah, tadi ada yang tanya kapan pakai kunci, kapan nggak pakai kunci. Nah, kayak gini kasusnya. Kalau di bawahnya itu kita juga mau menggunakan area ini. Jadi area ini itu digunakan terus-menerus untuk ke bawahnya. Coba dilihat di rumusnya, dia pasti geser. Yang tadinya kita mau Jakarta 1 hari, dia gesernya seperti ini. Semakin ke bawah, semakin geser. Makanya di sini 0, itu juga semakin geser. Iya, kuncinya di sini. Kita bedain dulu area mana yang mau digunakan terus-menerus. Jadi kan ini mau digunakan terus-menerus, berarti di kunci. Yang pertama berarti ada 16 itu Jakarta dikunci
Lalu selanjutnya itu juga dikunci. Yang ini H17, D16 nggak usah ya, karena D-nya ada di sini. H14 dikunci. Selanjutnya dikunci, ini juga dikunci. Soalnya tinggal di dua kali. Oke, udah sesuai ya teman-teman. Gitu. Oke, tadi ada yang tanya. Bisa nggak pakai VLOOKUP? Kira-kira udah dicoba belum, Pak Putri? Sudah, Kak, baru dicoba bisa. Bisa. Iya. Ya, bisa ya. Untuk VLOOKUP juga teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi, ketika kita dihadapkan pada soal atau teman-teman di kerjaan gitu ya, tidak melulu harus pakai if, tidak melulu pakai VLOOKUP. Terserah teman-teman, enaknya pakai mana. Oh, ini mah kelihatannya gampang pakai VLOOKUP, ya udah pakai VLOOKUP gitu. Kalau pakai VLOOKUP lookup value-nya kita cari ini kan Bandung, domisili, titik koma, harus dimulai dari sini. Terus jangan lupa untuk dikunci, titik koma lagi. Kalau indeks 6, kolom keberapa yang dicari? Ini kolom 1, ini kolom 2. Terus ke bawahnya enggak begitu. Enggak. Jawabannya sama. Jadi boleh teman-teman pakai if, boleh pakai VLOOKUP. Nyaman yang mana, cepat yang mana gitu aja. Oke, selanjutnya masih if. Kita masuk ke if kombinasi. Yang pertama dikombinasikan dengan string fungsi. Udah diajarin tentang string fungsi ya teman-teman. Cara kita mengambil karakter. Jadi misalkan ini ya, S A 2019 P. Ini kita bisa pecah karakternya. Karakter yang ada di kiri ini kiri, tengah, dan kanan. Nah, misalkan yang di kiri ini, divisi mengacu pada huruf pertama di ID karyawan. Ada kode SA, ada kode angka. Terus yang terakhir itu kode gender LP. Terus yang tengah itu tahun masuknya di tahun 2019 atau yang lainnya. Ternyata hanya ada 2, 19 atau 20. Nah, ini bisa dipecah dengan string fungsi. Kalau kiri sama dengan left. Teksnya yang mau dipecah ini, titik koma, 6 charge. Mau ambil berapa karakter? S dan A. Berarti 2 karakter. Yang muncul cuma S, A. Itu untuk yang rumus kiri. Mirip dengan rumus kanan. Kanan kan right, teksnya titik koma 6 charge. Mau ambil berapa karakter? Hanya P aja, berarti 1. Nah, untuk yang di tengah, kita mau ambil karakter 2019. Sama dengan middle, teksnya titik koma. Start 6-nya berapa teman-teman? Kalau di rumus mid itu ada ketambahan start 6. Dia dimulai dari karakter keberapa gitu. Ada yang 3, ada yang 4. 3 atau 4. Start 6-nya dulu. Baru 6 charge. Soalnya yang di tengah itu ada 2. Ada start 6, ada 6 charge. Start 6 dimulai dari karakter keberapa gitu.
kita hitungnya dari kiri, jadi dari S-nya. S-nya dihitung 1, A-nya 2, terus angka 2 berarti dia karakter ke-3. Gitu. Start 6-nya dia 3. Baru 6 charge, number karakter. Mau ambil berapa? Mau ambil 2, 0, 1, 9. Berarti ada 4. Itu. Jadi dimulai dari karakter ketiga, diambilnya 4 Kak. Gitu. Itu untuk review teman-teman udah dapat materinya yang ini kan. Nah, rumus ini dikombinasikan dengan fungsi if. Jadi sama dengan if jika logical test-nya. Nah, dikombinasikan sama ini. Kalau SA berarti divisinya di sini sales. Kalau MK berarti di sini munculnya marketing. Karena SA dan MK ada di karakter kiri, berarti if digabung dengan left. Left, text-nya ini, charge-nya 2. Gitu. Sama dengan jika dua karakter dari kiri ini sama dengan SA, gitu kan. Nah, karena kita mau menggunakan sel ini terus-menerus, langsung aja dikunci. Maka dia divisinya sales. Dikunci lagi, baru value is false. Berarti kalau enggak SA kan MK. Berarti dia marketing. Gitu. Nah, peluangnya tinggal di klik 2 kali. Begitupun untuk yang benefit dan gender. Benefitnya kita kerjain yang gender dulu aja. Sama dengan if jika gendernya kan ada di terakhir atau karakter di kanan, berarti dia dikombinasikan dengan right. Teksnya ini titik koma, 6 charge-nya ada L sama P. Satu karakter aja. Jika satu karakter dari kanan sama dengan L kunci, maka dia laki kunci, lain itu berarti kan P, lain itu dia perempuan di kunci. Bawahnya tinggal di tujuan. Nah, itu untuk yang kiri dan kanan, baru kita tengah. Mengacu pada 4 karakter di tengah dimulai dari karakter ketiga. Jika masuk di tahun 2019, maka benefitnya lengkap. Jika tidak lengkap. Maksudnya, untuk tahun 2019, maka benefitnya lengkap. Berarti selain itu, ada tahun berapa aja? Oh, ternyata cuma tahun 2020. Berarti 2019 lengkap, 2020 tidak lengkap. Yang mendengar if dikombinasikan dengan karakter yang ada di tengah, berarti mid. Teksnya, part 6-nya tadi 3, ambil karakternya 4. Sama dengan apa? Nah, jangan lupa teman-teman, karena kita pakai string fungsi, maka masih menggunakan tanda apit, diapit oleh petik 2. Maka dia lengkap. Jika tidak, maka tidak. Oke. Jika 4 karakter yang ada di tengah, dimulai dari karakter 3, gitu ya, maksudnya tahunnya, gitu. Sama dengan 2019, maka benefitnya lengkap. Jika tidak, maka tidak. Nah, oke. Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan, boleh saya lanjut ya, teman-teman. Di sheet terakhir. Di sheet terakhir ini dikombinasikan dengan fungsi yang lainnya atau rumus yang lainnya. Nah, coba kita lihat dulu. Keterangan. Performa baik jika penjualan di 2 bulan selalu di atas 20 juta. Jika tidak, maka performanya buruk. Jadi performa ini
jawabannya ada dua, baik atau buruk. Tapi dilihat dari apa? Dari penjualan di 2 bulan. 2 bulan itu bulan 1 dan bulan 2 gitu. Selalu di atas 20 juta. Oke, kira-kira untuk yang Desi Ratnasari, untuk ini, yang baris pertama, dia performanya baik atau buruk, teman-teman? Oke, baik atau buruk? Buruk. Yang dia baik nggak? Oke, kita tunggu sebentar. Ada pertanyaan. Di NIT ada 3 keterangannya, jadi limitnya. Misalkan kalau di NIT ini 3 keterangan, berarti nanti teman-teman balik lagi ke multi if. Kalau 3 keterangan berarti if-nya 2. Kalau 4 keterangan berarti if-nya 3, gitu kan. Kalau dia cuma diterangin aja 2019, selain itu gitu ya. Selain itu tidak lengkap. Ya udah 2019 lengkap, tahun yang lainnya itu mau dia 2020, 2021, 2023 dan seterusnya dia tetap tidak lengkap, ya berarti seperti ini. Karena apa? Hanya ada 2 keterangan, lengkap dan tidak lengkap. Tapi kalau ada lengkap, tidak lengkap, apalagi setengah lengkap begitu. Nah, itu teman-teman bisa pakai multi if gitu ya. Nah, oke, kita kembali ke sini. Buruk. Nggak ada yang jawab baik nih, buruk semua. Oke, kenapa buruk? Karena di bulan 1 dia tidak memenuhi, ya kan? Dia selalu di atas 20 juta. Berarti bulan satunya dia tidak terpenuhi. Kalau bulan satunya nggak terpenuhi, berarti dia buruk. Gitu. Baru kalau keduanya terpenuhi, dia baik. Gitu. Nah, kalau ada pernyataan atau kondisi seperti ini, yang mengharuskan kedua kriterianya itu memenuhi syarat, berarti dia dikombinasikan dengan if and. Nah, nanti saya kasih tahu sekalian di sini bedanya sama or, gitu ya. Sama dengan if, kita menggunakan if and. Logika yang pertama, apa? Bulan 1. Bulan 1 harus gimana? Harus di atas 20 juta. Logika kedua apa? Bulan 2. Bulan 2 gimana? Harus di atas 20 juta juga. Ya, itu adalah logical test kita. Titik koma, dia dikatakan apa? Kalau keduanya ini memenuhi, dia dikatakan baik. Kalau salah satu tidak memenuhi, atau dua-duanya tidak memenuhi, berarti dia buruk. Nah, oke ya, jawabannya teman-teman benar. Nah, misalkan bedanya and sama or apa? Rumus ini di copy aja. Terus lihat di sini. Kalau and-nya diganti or. Nah, jawabannya bakal baik semua. Kenapa? Karena kalau or itu memberlakukan salah satu benar gitu ya. Jadi kan kita punya 2 kemungkinan nih. Bulan 1 sama bulan 2. Kalau or salah satu benar, dia udah dapat baik. Jadi kalau ada salah satu aja gitu ya yang benar, dia udah masuknya value is true. Tapi kalau if and, teman-teman, if and, untuk dapat value is true, keduanya atau logical testnya, semua itu harus benar. Gitu. Baru dia dapat value is true. Nah, itu bedanya and sama or.
Iya, sip. Kalau N harus terpenuhi semua, kalau OR salah satu aja. Itu ya bedanya N sama OR. Oke, saya hide. Untuk gaji, gaji 4 juta jika domisili di Bandung atau Surabaya, sedangkan 5 juta jika di Jakarta. Nah, Bandung atau Surabaya dapatnya 4 juta. Selain itu, berarti Jakarta dapatnya 5 juta. Ada kata atau di sini. Karena ada kata atau di sini, berarti digabungkan dengan or. Sama dengan if, or. Logika yang pertama apa? Domisili. Domisilinya gimana? Sama dengan Bandung. Bandung. Titik koma. Masuk ke logika 2. Gimana tadi? Domisili Bandung atau Surabaya. Berarti masukin lagi domisili sama dengan Surabaya. Ya. Jadi, logical testnya domisili Bandung atau domisili Surabaya. Gitu. Dia dapatnya berapa? 4 juta. Nah, value is false, berarti di luar ini. Di luar Bandung dan Surabaya, dapatnya 5 juta. Nah, keluarnya tinggal di situ. Oke. Terus untuk komisi. Komisi sebesar 15% jika total penjualan di atas 40 juta. Jika tidak, maka 10%. Komisi di sini, teman-teman bisa langsung jadikan 15% itu kalau diuangkan berapa? 10% kalau diuangkan berapa gitu. Nah, 15% dan 10% itu tergantung total penjualan. Jadi untuk si semua karyawan itu komisinya nilainya jumlahnya gitu ya. Beda. Gimana caranya? Caranya sama dengan if jika gitu ya. Karena ini total penjualan digabungnya dengan sum. Jika total penjualan bulan 1, bulan 2 lebih dari 40 juta. Gitu kan. Dia dapat komisi 15%. Nah, kalau seperti ini, Kak mau tahu persenannya aja, Kak. Ya udah 15% sama 10%. Ini udah berhenti di sini kalau kita cuma mau lihat persenannya. Nah, terus keluarnya ditarik aja. Nah, tapi kalau teman-teman mau lihat jumlahnya, jumlah nominalnya, itu masing-masing persenan dikali dengan total penjualan. Di sini ya. Ini berarti 15% dikalikan dengan total penjualan. Sum bulan 1, bulan 2. Begitupun dengan yang 10% dikalikan dengan total penjualan bulan 1, bulan 2. Nah, tarik ke bawah. Ini persenannya diganti dengan akunting. Nah, jadi ini nominal yang diterima oleh masing-masing karyawan. Kalau mau lihat persenannya ini digabung dengan nah, oke. Kalau kotanya banyak berarti harus diinput satu persatu ya Kak.
Tergantung dari keterangannya aja. Jadi misalkan di sini kan kalau kita lihat domisili itu ada Bandung, Jakarta, Bandung, ada 3 kota, Bandung, Jakarta, Surabaya. Nggak ada kota yang lainnya. Berarti kalau kita inputnya di sini itu Bandung atau Surabaya, dapat 4 juta, yang lainnya kan mengacu ke Jakarta, Jakarta dapat 5 juta, sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Tapi kalau misalkan uh, sama kayak tadi yang bertanya, Kak, misalkan kemungkinannya lebih dari 2, berarti gimana? Berarti tetap akan multi if gitu ya. Pakai if Jakarta bisa enggak lebih pendek? Maksudnya gimana? Oh, dibalik. Dibalik. Jadi gini. Nah, maksudnya gini kan. Sama dengan if, tapi kalau tesnya ini sama dengan Jakarta gitu ya. Jakarta. Jakarta, maka dia dapatnya 5 juta. Ya tidak dapatnya 4 juta. Maksudnya gini betul. Nah, ya seperti ini kan? Iya, boleh. Kalau mau seperti ini juga boleh. Tapi kalau rumus seperti ini, teman-teman, dia tidak ada kombinasinya dengan and or. Nah, di sini saya mau teman-teman kombinasiin dengan or. Boleh. Nah, jadi kan teman-teman udah paham nih. Ternyata jalan yang tersimpel atau ini bisa nih pakai cara ini. Ini nggak usah pakai rumus ini, pakai rumus ini. Jadi untuk menambah wawasan teman-teman aja gitu, mau pakai cara yang mana boleh, silahkan. Tujuannya atau jawabannya kita sama, gitu ya. Oke, karena waktunya juga udah habis, teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan ke Husnul Khotimah bisa kita bahas di next ya, analisis teks. Oke. Berarti kalau analisis teks itu maksudnya kita udah dapat hasilnya sekian, cara bacanya gimana? Cuma seperti itu. Oke, saya cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa isi presensinya ya teman-teman. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.